Semua dan menghadapinya, aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali di kesempatan siang hari ini. Kalau tadi ini kita sudah dihibur ya, dibuka oleh teman-teman dari Sakura Band ya. Boleh dong aplausnya dulu. Wow, aku pasti bisa tadi judulnya ya. Nah, ini tepat sekali ya, berkorelasi begitu dengan tema kita kali ini yang pastinya kali ini akan dipandu oleh saya Latifah Nur Muslimah selama kurang lebih 1 jam ke depan tentunya di dialog khusus karena tema kita ini menarik sekali mengenai reformasi kelurahan dalam penanganan stunting. Kita pasti bisa untuk bisa menangani stunting ya. Nah, kali ini di TV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nanti kami akan hadirkan sebuah obrolan yang akan sangat menarik dan insya Allah akan menggugah kita semuanya agar kita lebih sadar diri lagi bagaimana kita bisa memulai pencegahan stunting mulai dari yang terkecil. Nah, seperti apa sih kira-kira saat ini ya kondisi penanggulangan stunting di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kalau kita tahu isu kesehatan, kemudian isu kemiskinan ini masih menjadi 2 isu besar yang masih terus menyeruak dan bahkan membutuhkan perhatian khusus. Hingga detik ini tidak terkecuali bahkan di berbagai belahan provinsi manapun termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, kira-kira seperti apa sih reformasi yang kita butuhkan agar perjalanan dari penanganan stunting ini bisa semakin cepat, semakin terselesaikan dan kita semua bisa hidup lebih sejahtera. Untuk itu saya perkenalkan dulu karena sudah hadir ada 2 orang narasumber. Yang pertama ini sudah hadir adalah Bapak Dr. Sukamto SHMH. Nah, beliau adalah Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sukamto. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Tifa. Sore juga dan para Bapak. pemirsa. Ini gimana Pak hari ini aktivitasnya padat ya Pak ya? Sudah Ya. menuju akhir pekan Pak besok? Iya, baru selesai memberikan TOT reformasi kelurahan Oh. bagi Panewu Ya. dan Amparatur tingkat kabupaten. Nggak jauh-jauh dari kelurahan ya Pak Ya. ya, karena dari kelurahan kita bisa membentuk sesuatu yang lebih baik lagi yang harapannya bisa menyebar luas di masyarakat seperti itu. Oke, dan selanjutnya ini juga sudah hadir narasumber kita yang kedua, yaitu adalah sudah hadir Ibu Endang Pamungkasiwi SKM Mkes. Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tifa. Wow. Dan selamat sore seluruh pemirsa yang ada di seluruh pelosok daerah istimewa Yogyakarta. Iya, kabarnya baik Bu hari ini. Alhamdulillah panasnya luar biasa. Panasnya ya. luar biasa. Meskipun kalau kita lihat di beberapa kota sudah agak mendung, bahkan ada yang Iya. sudah hujan, kita masih menunggu hujan di Yogyakarta ya Bu ya. Betul. Siap. Nah, bagi Anda pemirsa, ini nanti silahkan juga untuk bisa turut bergabung menyampaikan pertanyaan terbaik Anda ya di 0274 4531 900. Silahkan juga bergabung di live streaming kami di lensa44.com atau di kanal YouTube kami di ADM Jogja Official bagi yang lagi online saat ini ya. Oke, ini pertama kali untuk membuka obrolan kita. Reformasi. Kalau mendengar kata reformasi biasanya saya langsung teringat akan sesuatu di zaman lalu begitu ya. Kalau kita biasanya menyebut reformasi untuk membahas politik atau mungkin agama atau sosial. Tapi ternyata di isu kesehatan itu juga penting ya. Nah, kita tanyakan langsung bersama dengan narasumber ahli. Pertama saya ke Pak Sukamto dulu deh, Ya. Pak Kamto. Ini kalau membahas mengenai reformasi kelurahan dalam penanganan stunting, seberapa penting sih Pak ini dibahas? Kenapa tema ini akhirnya harus diangkat dan diberitahukan kepada masyarakat? Monggo Pak, silakan. Baik Mbak Tifa, Iya. Bu Endang, dan Pak Ibu pemirsa. Sebelum saya menjawab fokus ke pertanyaan Mbak Tifa, saya ingin cerita dulu kenapa perlu ada reformasi kelurahan. Ya, monggo Pak. Saya masih ingat pada tanggal 30 April Ya. 2021 yang lalu, Bapak Gubernur
nimbali sekda asisten kepala OPD termasuk saya. Dalam forum itu Bapak Gubernur memberikan arahan yang mana disampaikan bahwa di Pemda DIY itu sakitnya sudah AA terbaik di Indonesia. Wow. Kemudian RB-nya juga A. Dan itu sudah diikuti oleh kabupaten kota. Jadi sudah sakitnya A, kemudian RB-nya ada yang A, ada yang B. RB itu apa Pak sebenarnya Pak? Reformasi birokrasi. Oh oke, baik ya. Nah, kemudian beliau berharap juga sampai ke kelurahan. Kelurahan bisa sakitnya bagus, kemudian RB-nya bagus. Maka kemudian beliau pada kesempatan itu setelah memberikan arahan membagikan beberapa lembar tulisan tangan otentik beliau untuk kami pelajari. Ya. Nah, setelah kami pelajari, kemudian ditambah penjelasan dari para ahli, termasuk tambahan penjelasan dari Pak Tafib, kemudian kita rumuskan reformasi kelurahan. Dan itu sudah dituangkan dalam RPJMD 2022-2027. Gitu. Oke. Nah, di reformasi kelurahan ada 2 pendekatan. Ya. Ya, pendekatan pertama reformasi birokrasi. Ya. Kemudian pendekatan yang kedua itu reformasi pemberdayaan masyarakat. Nah, stunting itu ada di ranah reformasi pemberdayaan masyarakat. Nah, jadi kemudian bagaimana supaya stunting itu bisa segera tertangani melalui pemberdayaan masyarakat. Nah, masyarakat itu sesuai dengan Permendagri nomor 18 tahun 2018 itu dia tergabung dalam beberapa organisasi atau lembaga. Ada PKK, ada Karang Taruna, ada lembaga pemasyarakatan desa, ada RW dan RT. Dan yang paling intens untuk menangani stunting adalah posyandu. Wow, nanti iya, saya kira betul. Bu Endang bisa menjelaskan. Oke, jadi memang itu ada beberapa lini ya Pak, dan ternyata posyandu itu menjadi salah satu ujung tombak juga. Karena sampai detik ini saya masih ngantri anak saya ke posyandu juga loh Pak, Bu. Oke, ini langsung ke Bu Endang kalau gitu Bu. Ini kalau membahas mengenai stunting, ini sepertinya kayak apa ya, semacam isu yang belum tertuntaskan hingga akhir gitu, selalu ada. Apakah memang kondisinya di daerah istimewa Yogyakarta sendiri masih tinggi begitu Bu untuk stunting, atau mungkin dibandingkan di tahun-tahun sebelumnya sudah lumayan? Ya, ya Mbak Tifa. Sebetulnya masalah stunting ini tidak lepas dari permasalahan kemiskinan juga gitu ya. Oke. Ya, antara kemiskinan dan stunting ini sebenarnya di 2 sisi mata uang gitu. Stunting yang ada di tempat kita ini meskipun kalau kita berbicara di tataran nasional, daerah istimewa Yogyakarta ini angkanya nomor 5 terbaik. Oh terbaik ya. Angka stuntingnya sudah rendah begitu ya. Baik. Angkanya sudah di bawah 20%. Jadi kita posisinya di nomor 5 terbaik. Tahun 2021 angka kita itu 2020, sebentar saya ingat, 2019 angka kita itu masih di angka 21,04. Ya. Ya. Itu hasil survei status gizi Indonesia. Tahun 2020 kita masuki masa pandemi, itu tidak ada survei ya waktu itu karena memang tidak diizinkan untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat waktu itu, sehingga survei kita tidak kita tiadakan. Kemudian tahun 2021 angkanya kita kembali melaksanakan survei, angkanya di 17,3%. Wow, semakin baik. Ya, turun secara bertahap. Sebetulnya sejak tahun 2013 angka itu secara bertahap mengalami penurunan. Dulu kita pernah mencapai angka di 27, sekian persen. Wah, tinggi ya Bu ya. Tinggi sekali ya. Jadi kemudian tahun 2022 kemarin dilakukan survei kembali, itu angkanya juga turun lagi menjadi 16,4. Nah, tahun ini kami sedang menunggu hasil survei kesehatan Indonesia. Mudah-mudahan kita berdoa dengan upaya-upaya yang kita lakukan, tahun ini bisa turun. Amin. Gitu ya, 16,4. Kenapa kita harus menurunkan angka ini? Karena ada regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah
ternyata pemerintah kita itu sangat komitmen untuk menurunkan angka stunting ini. Ya. Jadi peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 itu mengamanatkan bahwa angka stunting di Indonesia tahun 2024 harus turun sampai di angka 14%. Syukur lebih kecil dari itu. Ya. Nah, kalau kita berbicara 14% di tahun 2024, posisi DIY yang di 16,4%, itu berarti angkanya masih ada selisih 2,4. Betul. Jadi kalau kita hitung, kita masih punya waktu 2 tahun, 2023 dan 2024. Jadi rata-rata mungkin kita harus menurunkan 1 sampai 1,5% Per tahunnya Bu ya? per tahunnya Iya. untuk menuju ke 14% itu tadi. Itu kira-kira targetnya optimis tercapai Ibu? Masih ada 2 tahun lagi? Ya, kalau melihat selama ini apa yang sudah kita upayakan, komitmen pemerintah daerah kita, kemudian kolaborasi kegiatan antar OPD, insya Allah tercapai. Oke, Ya. baik. Kecuali kalau ada hal-hal yang Apa nih, Bu? satu luar biasa begitu ya misalnya. Ya, memang stunting ini kenapa kemudian pemerintah kita mempunyai komitmen yang tinggi untuk menurunkan? Karena stunting ini adalah satu masalah gizi yang tidak hanya berkaitan dengan masalah fisik. Jadi tidak hanya sekedar ukurannya pendek gitu ya. Kan stunting ini adalah ukuran tinggi badannya itu di bawah angka rata-rata anak seusianya. Iya. Ya. Nah, kenapa ini perlu diturunkan? Karena tidak hanya sekedar ukuran fisik, ada keterkaitannya dengan kemampuan kognitif, Oke, ya. kecerdasan anak. Kenapa? Karena stunting ini adalah gambaran masalah gizi kronis yang terjadi cukup lama. Bisa saja kalau itu kemudian terdeteksi dia pada anak usia balita, kejadiannya barangkali sejak ia ada di dalam kandungan ibu. Oke, ya. Nah, kekhawatiran kita kalau itu terjadi sejak di dalam kandungan ibu, di mana otak sedang mengalami pertumbuhan, akan terganggu. Betul. Jadi pertumbuhan otak tidak maksimal, mengakibatkan kenapa? Itu akan berbeda kemampuan kognitifnya dibandingkan pada anak-anak yang normal. Oke, jadi memang untuk penilaiannya sendiri disebut stunting atau tidak itu ada beberapa faktor ya Iya, penyebabnya. betul, Dan iya. ternyata kalau dirunut lagi itu proses perjalanannya panjang, pada saat masih di kandungan ibu ya Bu. Betul, Nanti kita iya. lanjutkan lagi. Iya. Ini informasi yang sangat penting apalagi bagi Anda calon ibu juga di mana harus mempersiapkan dengan baik gizi yang insya Allah paripurna diberikan untuk anak-anak Anda. Seperti apa? Kita lanjutkan lagi masih sama tema kita mengenai reformasi kelurahan dalam penanganan stunting setelah yang berikut ini. Allah itu sudah hadir tapi tidak disadari kehadirannya, maka kita menyebutnya menghadirkan Allah. Dan jangan lewati 1 menit pun tanpa Anda menghadirkan Allah dalam diri Anda. Syukur melalui mulut Anda, minimum melalui bisikan-bisikan hati Anda gitu loh. Kamu jangan coba-coba menyintai seseorang kalau kamu tidak tahu bab cinta. Sabar itu ikhtiar yang terus-menerus, zikir yang tak putus-putus, pikir yang terus dikikir sampai membelah isinya bermanfaat bagi kita dan bermanfaat bagi orang lain. Yang menciptakan sholat itu geraknya, teksnya, segala macamnya itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Jangan lupa. Jadi kalau Anda sholat itu mbok ingat bahwa Anda sedang menjalankan skenario-nya Allah. Nah, enak loh. Beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Hi, my name is Pepper. Sejumlah informasi unik dan menarik dari beberapa negara di berbagai belahan dunia telah kami siapkan untuk Anda. Tradisi dan adat budaya yang masih dijunjung tinggi dari berbagai negara. Sementara itu pemirsa, Anda mau merasakan sensasi sarapan dan menginap yang berbeda? Referensi tempat wisata indah dari berbagai pelosok negara. Sejarah, kisah unik, hingga legenda yang telah mendunia. Saksikan Lensa Mancanegara setiap Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di ADI TV.
Ya, kali ini ADTV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagi Anda yang baru saja bergabung, nah ini saya bocorkan tema kita karena mengenai reformasi kelurahan dalam penanganan stunting. Betapa pentingnya kita mengetahui tema ini agar kita bisa menjaga minimal nih diri kita dan keluarga kita agar tidak masuk ke dalam kategori stunting ya Bu ya. Apalagi bagi Anda calon ibu, calon ayah dan yang memang sudah menjadi orang tua gitu. Bagaimana kemudian bisa menjaga ketahanan pangan di dalam keluarga. Yang ini juga erat kaitannya dengan kelurahan sehingga nanti kita bisa mencapai ketahanan pangan yang lebih baik lagi di tingkat keluarga, RT, RW, kelurahan, bahkan di tingkat kabupaten, kemudian provinsi, bahkan nasional. Harapannya seperti itu. Nah, bagi Anda silahkan ya untuk bisa bergabung di 0274 4531 900, sekali lagi di 0274 4531 900. Kami mengharapkan Anda bisa turut serta ya memberikan aspirasi, mungkin juga masukan ataupun mungkin pertanyaan. Silahkan karena sudah hadir di sini ada Pak Kamto dan juga ada Ibu Endang. Oke, ini saya kembali lagi ke Pak Kamto. Pak Kamto, kalau tadi di segmen pertama Bapak sudah sempat menjelaskan betapa ternyata reformasi kelurahan itu betul-betul dibutuhkan ya Pak ya untuk mungkin memberikan dampak nyata kepada kita semuanya di masyarakat agar lebih baik lagi nih tingkat kesehatan yang ada. Nah itu kalau secara nyatanya Pak, kegiatan apa saja sih Pak yang menjadi kegiatan prioritas atau utama terkait dengan reformasi kelurahan itu sendiri? Monggo Pak. Baik, tadi Mbak Tifa menyebut soal istilah reformasi kelurahan itu istilah yang menakutkan, gitu. Istilah yang tidak berat, ya, Pak, ya? Gitu ya. Iya berat. Mungkin dibandingkan dengan saat proses perubahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Iya. Tapi sebenarnya tidak ya. Jadi reformasi kelurahan di sini sebenarnya hanya upaya penguatan dan perbaikan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas masyarakat supaya mandiri, supaya dapat ikut proses dalam pembangunan. Sebenarnya sudah mereka melakukan, ya, cuma mungkin perlu ditingkatkan. Oke, jadi untuk tujuan atau goals-nya sendiri, output-nya nanti apa Pak? Ya, kalau untuk reformasi birokrasi, goal-nya adalah bagaimana pelayanan menjadi baik. Baik. Kemudian apa namanya nilai sakitnya bagus, RP-nya bagus. Kalau yang pemberdayaan, reformasi pemberdayaan bagaimana masyarakat bisa mandiri, bisa berdaya, bisa sejahtera. Ada 5 bidang kegiatan utama, ya, tadi 2 sudah disebut, yaitu yang pertama stunting, ya, penguatan penanganan stunting. Yang kedua adalah penguatan penanganan kemiskinan. Kemudian yang ketiga adalah pemberdayaan ekonomi. Ya, jadi nanti ada bagaimana di desa itu akan tumbuh badan usaha milik kelurahan dan mungkin UKM dan lain-lain supaya bisa memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan yang ada di kelurahan. Kemudian yang terakhir adalah kegiatan inovasi, kebudayaan dan teknologi informasi. Oke, jadi ini sebenarnya cukup kompleks ya kalau membicarakan tentang reformasi kelurahan ya Pak ya. Tapi tadi outputnya menarik, ternyata memang diharapkan ada kesadaran dari masyarakatnya sendiri agar bisa mandiri dan minimal bisa menolong dirinya sendiri kalau yang saya baca ya. Seperti itu. Oke, saya kembali ke Bu Endang. Bu Endang, ini kalau tadi sudah diberitahukan ternyata ada peningkatan yang baik sekali di DIY, akhirnya ada apa namanya stunting kita tuh bisa semakin turun begitu. Tapi sebenarnya kalau menilik lagi, apa sih permasalahan utama yang membuat stunting ini masih tetap ada, Bu? Apakah memang dari kesadaran masyarakatnya masih kurang, sosialisasinya yang memang masih kurang juga, atau mungkin karena memang belum ada pergerakan bersama begitu? Ya, sebetulnya kan kalau kita berbicara masalah stunting, tadi kan ada upaya reformasi birokrasi. Bagaimana unsur-unsur pemerintahan itu bisa memberikan layanan yang baik. Kemudian ada reformasi pemberdayaan masyarakat. Ini kan sebetulnya dua sisi yang kemudian bisa saling berkolaborasi, birokrasinya, kemudian masyarakatnya. Kalau dari sisi masyarakatnya kan harapannya nanti ada pemberdayaan, kemudian ada kemandirian, ada peran aktif dari masyarakat. Nah sejauh ini sebetulnya masalah stunting itu faktor masalahnya utamanya itu ada 2 yang langsung, asupan dan penyakit. Tapi kemudian masalah yang tidak langsung yang mendasari 2 masalah langsung ini,
itu cukup banyak. Seperti? Nah, masalah pendidikan Oh, itu akan berpengaruh. Ibu yang pendidikannya baik akan mempengaruhi bagaimana asupan pangan anak, bagaimana pengelolaan kesehatan anak supaya tidak terjadi penyakit infeksi, iya. misalnya seperti itu. Karena beberapa penyakit tertentu itu akan berpengaruh terhadap upaya pertumbuhan dan perkembangan anak. Betul. Misalnya sekarang ini di musim pancaroba anak sering sakit Batuk. batuk, pilek, ya, Iya, demam. diare, Diare. demam. Begitu anak ini sakit, kemudian pertumbuhannya mungkin akan memperlambat Betul. pertumbuhan. Iya. Kalau hanya memperlambat tidak apa-apa. Kalau kemudian berhenti, misalnya gitu, memperlambat itu sudah tidak baik. Kemudian apalagi kalau berhenti, begitu. Maka dibutuhkan orang tua yang punya pendidikan bagus. Faktor ekonomi, ya itu berpengaruh. Bagaimana keluarga bisa mengakses pangan, akses ke pelayanan kesehatan kalau mempunyai ekonomi yang baik. Faktor sosial, kehidupan sosial, kehidupan kemasyarakatan itu juga mempunyai pengaruh terhadap kejadian stunting. Ya. Itu faktor yang tidak langsung. Nah, bagaimana kondisi di masyarakat kita? Jadi satu, masih sering dianggap stunting itu bukan satu masalah karena anak ini masih bisa bergerak biasa, beraktivitas dengan teman-temannya. Iya. Hanya kenampakan fisiknya kemudian pendek. Nah, tetapi di balik itu sebetulnya berbahayanya karena nanti akan berpengaruh stunting ini terhadap kemampuan berpikir seseorang. Oke. Ya. Nah, kalau kemampuan kecerdasan berpikir seseorang ini ada keterkaitan nanti di masa depannya. Tingkat produktivitasnya. Iya. Itu satu, kalau kemampuan berpikir. Dari sisi fisik saja ketika pendek, dia tidak akan mampu meraih beberapa jenis pekerjaan. Oke. Nah, tapi kemudian bagaimana kita bisa membedakan si anak ini memang pendek karena kurang asupan, katakanlah karena stunting, atau karena memang riwayat gen dari orang tuanya yang mungkin Ya, memang pendek ya. gitu. Nah, ini Itu indikatornya gimana? Paling sering ditanyakan ya. Iya. Sebetulnya dari sisi gen itu memang ada pengaruhnya, tapi kecil sekali. Oh, Sebetulnya itu bisa secara secara bertahap itu bisa diminimalkan pengaruh gen itu, gitu. Coba kita belajar dari negara Jepang. oke. Dulu waktu menjajah Indonesia, tentara Jepang itu pendek-pendeknya, Pak. Iya. Ya. Iya, Bu. Saya belum pernah ketemu sih Bu dulu, jadi nggak tahu Bu. Tapi pinter ya. Tapi pinter. Iya. Pinter-pinter ya. Oh, oke. Iya. Kalau dulu waktu zaman dulu pendek, mungkin juga ada yang stunting juga ya Pak ya. Jadi kemungkinan tidak pinter gitu ya. Ya. Ternyata juga kalah Pak waktu itu. Jadi karena mungkin tidak pinter juga gitu ya. Oh, iya, iya. Nah sekarang coba bayangkan, coba lihat pemain sepak bola dari Jepang, main basket, ya atau apa ya, tokoh-tokoh film di Jepang itu tinggi-tinggi sekali sekarang. Konsumsinya kan juga ikan terus Bu di sana ya Nah, biasanya kan ya. ada perbaikan pola pangannya, Ya. ya, variasi makanannya seperti itu. Mereka sadar bahwa kemudian mereka melakukan evaluasi seperti itu ya. Ini kenapa kondisinya seperti ini? Mereka pengen menjadi negara maju. Oh ternyata kondisi status gizi masyarakatnya masih belum baik. Nah seperti halnya negara Jepang, Indonesia juga ingin melakukan hal yang serupa itu. Supaya generasi kita di masa yang akan datang itu menjadi generasi emas di tahun 2045. Oh, bonus demografi juga Iya, ya. begitu. Nah, Oke. karena itu kan kemudian kita tidak mungkin, karena gini, kalau itu berkaitan dengan sakitnya, kemudian berkaitan dengan asupan gizinya, mungkin sektor kesehatan itu bisa menangani ya. Tetapi faktor yang tidak langsung kita butuh berkolaborasi dengan OPD-OPD yang lain untuk menangani masalah stunting ini. Siapa yang akan mencerdaskan masyarakat kita? Siapa yang akan meningkatkan ekonominya? Iya. Nah, di reformasi kelurahan ini itu ada upaya peningkatan ekonomi, pemberdayaan masyarakat. Kemudian ada upaya peningkatan pendidikan, katanya Pak Ye. Ya, seperti itu. Oke. Nah, itu faktor penyebabnya seperti itu. Satu, tidak sadar bahwa stunting itu menjadi satu masalah di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, pola asuh di dalam keluarga ini masih perlu kita perbaiki. Di masyarakat kita hasil survei
yang konsumsinya baik dan lengkap itu tidak lebih dari yang memenuhi standar gizi seimbang itu tidak lebih dari 15%. Sisanya berarti masih kurang. Belum memenuhi standar. Iya. Gitu. Coba diamati ibu-ibu yang memberikan makan itu masih sering kita temui ya, makan nasi, kemudian sayurnya mie instan. Sama-sama kasih. Ya, supaya menarik ditambahin kerupuk. Wah. Nah, bagaimana anak-anak kita bisa, adik-adik mahasiswa yang sebelah sana pasti ketawa karena sering mengalami hal itu. Biasanya kalau udah tanggal tua Bu, ini kan Ya. masuknya di akhir bulan, ya enggak ya? Iya. Oke, Ya, jadi gitu. sebenarnya banyak ya yang menyebabkan isu stunting ini akhirnya masih tetap di situ-situ aja berjalan di tempat. Jadi Ya. memang harus ada perubahan. Kembali Ya. lagi ke Pak Kamto. Pak, ini berarti kalau tadi sudah disinggung mengenai kolaborasi. Kolaborasi yang sudah dilaksanakan saat ini, tapi sebenarnya reformasi kelurahan itu sudah dijalankan, baru akan mau dicanangkan atau bagaimana sebenarnya posisinya nih berarti? Jadi beberapa minggu yang lalu kami bersama tim ya, tim itu ada dari Bapeda, ada dari Dinas Kesehatan juga, Dinas Sosial, di P3AB2, semua yang terkait kita duduk di satu meja untuk melihat sebenarnya program dan kegiatan yang selama ini dilakukan seperti apa. Ada evaluasi gitu ya Pak evaluasi. ya? Ternyata memang ada setidaknya ada 11 OPD yang terlibat dalam penanganan stunting. Ya. Ada belasan program yang sudah dilaksanakan. Tapi memang perlu ditingkatkan. Tadi saya sampaikan di awal programnya kan penguatan. Berarti yang sudah tetap dilaksanakan, kemudian yang belum ya supaya dianggarkan. Dan itu nanti di stunting ada istilah konvergensi ya. Konvergensi. Gitu. Jadi nanti seperti apa konvergensi? Ya. Ditahan dulu ya Pak ya, Ya. nanti dibocorkan di segmen Ya. berikutnya. Kita masih punya 2 segmen lagi pemirsa. Bagi Anda yang baru saja mengikuti silahkan ya, nanti bisa mendapatkan penjabaran lebih lanjut mengenai reformasi kelurahan dalam penanganan stunting. Seperti apa? Setelah yang berikut ini, Dialog Khusus akan segera kembali. This program is in collaboration with Chillax UI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi and welcome to News Corner with me Amalia Lestari. With me Yusuf Cahyo. With me Devi Trisnasari. With me Yuga Utama. Enjoying the fresh Menoreh Hills is not complete without tasting this culinary. Ingkung Gunung. Meanwhile, thousands of old and antique motorcycles decorated the streets in Yogyakarta and filled the parking lot of Jogja Expo Center. The national competition of Jemparingan Mataraman of the Palace of Ngayogyakarta Hadiningrat is held back after being absent for 2 years. And for the next 30 minutes, we will present to you some interesting information. Goodbye. Bye. Ragam informasi inspiratif untuk memulai usaha Anda. Jumlah informasi bisnis hingga peluang usaha telah kami siapkan untuk Anda. Perkaya wawasan dengan pengetahuan teknik budidaya hingga sistem pemasarannya. Tingkatkan skill, amati, tiru, modifikasi, serta optimalkan nilai jual produk Anda. Pemirsa, merintis usaha tidak harus selalu bermodal uang besar. Mulai dari kerajinan tangan sampai buka-bukaan rahasia dapur perusahaan. Mau usaha rumahan, kaki 5, hingga bisnis bintang 5, semua ada tips and triknya. Saksikan Jendela Usaha setiap hari Minggu pukul 19 waktu Indonesia Barat hanya di Adi TV. Hai Foodilicious. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk! Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal
referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Ya, permasalahan stunting ternyata adalah permasalahan yang perlu diselesaikan bersama atau bahasa kerennya secara kolaboratif, baik itu lintas sektor, lintas wilayah, bahkan lintas aktor. Nah, untuk itulah kali ini ADTV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak henti-hentinya kami suarakan ya tema ini mengenai reformasi kelurahan dalam penanganan stunting. Nah, silakan Anda nanti ikut serta untuk memberikan aspirasi ataupun juga mungkin pertanyaan di benak Anda, ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun Anda. Silakan ya di 02744531900. Nah, sambil menunggu pertanyaan yang hadir dari Anda, kembali lagi nih saya ke Pak Kamto. Pak Kamto, tadi ada yang belum sempat dijelaskan, Pak, ini masih ada utangnya untuk pemirsa. Apa itu, Pak? Konvergensi tadi, Pak. Monggo. Ya, artinya penanganan stunting itu memang harus dikeroyok ya, harus dilaksanakan bekerjasama kolaborasi dengan semua pihak ya. Semua OPD yang terkait harus sama-sama untuk bagaimana stunting ini bisa terkurangi angkanya. Dan juga di semua level pemerintahan, mulai dari pemerintah DIY, sesuai dengan kewenangannya, itu melakukan pembinaan dan pengawasan, agar stunting dipastikan berjalan, kemudian pemerintah kota dan pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya memberikan asistensi, bagaimana program stunting bisa berjalan. Dan tentu OPD yang terkait Dinas Kesehatan, DP3, DP2, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, di kampus ini Biro Permas, Biro Mental, Biro Tenaga Kerja, semua harus berkolaborasi bersama untuk melaksanakan program stunting. Oke, saya pernah dengar ada istilah pentahelix juga, Pak, kalau tidak salah. Ya, itu ada 5 unsur juga, bahkan ada tokoh masyarakat di situ, ada akademisi di situ. Itu sebenarnya juga dibutuhkan peran sertanya ya, Pak ya. Betul. Tapi apakah sudah dirangkul para stakeholder itu tadi gitu? Jadi kalau peran masyarakat nanti saya kira Bu Endang bisa lebih jauh menjelaskan peran Posyandu. Kalau CSR selama ini bank daerah juga sudah membantu, kampus juga sudah memberikan kontribusi. Jadi sebenarnya sudah berperan, tinggal dikuatkan. Tinggal dikuatkan. Nah, ini karena lagi-lagi sudah disinggung mengenai penguatan. Ini harus saya tanyakan kembali nih, untuk penguatan pemberdayaan masyarakatnya sendiri seperti apa, Bu Endang? Iya, sebenarnya ini sangat menarik ya. Tahun 2022 kemarin itu dirubahlah sistem kesehatan secara nasional. Sistem kesehatan kita itu berubah. Karena apa, Bu, sebenarnya? Pandemi atau bukan? Bukan. Ya, salah satunya karena pandemi. Iya. Jadi sistem yang ada itu sekarang belum bisa menangani masalah-masalah yang sifatnya wabah seperti itu. Kita masih sering tergagap-gagap. Terus yang kedua, bahwa kemudian ditengarai masyarakat kita itu belum semuanya bisa akses ke pelayanan kesehatan. Nah, sehingga itu kemudian sistemnya dirubah. Bapak Menteri Kesehatan yang sekarang ini menghendaki bahwa paling tidak 90% masyarakat yang ada di Indonesia itu harus bisa akses ke pelayanan kesehatan. Nah, sehingga itu kemudian dirubah dalam transformasi sistem kesehatan, di mana itu ada 6 pilar, yaitu integrasi layanan primer, yang nanti ini akan menguatkan penguatan layanan kesehatan dengan sistem pemberdayaan masyarakat yang kita sebut dengan Posyandu. Okay. Kalau yang 5 pilar lainnya kita bicarakan nanti di tempat yang berbeda ya. Dengan tema yang berbeda juga ya, Bu ya. Jadi kalau pemberdayaan masyarakat, karena keinginannya adalah 90% itu masyarakat terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan, maka kita perlu menguatkan pemberdayaan masyarakatnya supaya masyarakat ikut berperan aktif begitu. Nah, 90% ini bukan sesuatu yang gampang gitu, karena ini pendekatannya berdasarkan siklus hidup. Jadi mulai dari bayi, balita, anak sekolah, remaja, usia produktif, lansia itu harus bisa dilayani. Nah, sekarang Posyandu yang sekarang itu akan dirubah. Dia tidak hanya melayani balita,
tidak hanya melayani ibu hamil, Ya. tetapi akan melayani dari bayi sampai lansia. Dan bapak-bapak dilayani juga tidak? Bapak-bapak yang juga dilayani, Oh, iya. usia produktif dilayani. Posyandu Nyawiji tadi ya. Iya, yang kemudian tadi disebut iya, dengan posyandu Nyawiji tadi. Iya, Ya, itu namanya kan sebetulnya adalah posyandu yang terintegrasi. Iya. Ya, sebetulnya kita sudah punya, modalnya itu sudah punya. Ada posyandu balita, posyandu remaja, yang selama ini memang sudah memberikan pelayanan. Ada posbindu, ya, posyandu lansia. Nah, sekarang ini tidak dikotak-kotakkan seperti itu. Iya. Tetapi sekarang namanya posyandu terintegrasi. Kalau di DIY kemudian dikembangkan di Gunung Kidul posyandu Nyawiji, di Bantul posyandu Manunggal, misalnya seperti itu ya. Bedanya Kalau apa itu, Bu? aslinya Bedanya, ini ya, ILP ya. Ya, integrasi layanan posyandu. primer. Primer Layanan ya. primer. Tapi ya. kemudian di daerah dikembangkan sesuai dengan Ya. kearifan lokal. Ya. Iya, kalau tadi dikatakan ada yang Manunggal, ada yang Nyawiji, sebenarnya hanya perbedaan istilah, Istilah atau memang saja. konsepnya juga berbeda? Istilah saja ya. Jadi intinya yang posyandu terintegrasi itu adalah memberikan pelayanan dengan pendekatan siklus kehidupan. Jadi semua itu dilayani. Kalau dulu adik-adik mahasiswa ini kita tanya, apakah pernah ke posyandu? Pasti tidak. Coba kita lihat nganggu atau enggak nih? Iya enggak? Dan Enggak. besok kita harapkan itu bisa tergabung di posyandu untuk dapat Iya. mengetahui, karena posyandu itu yang dilayani tidak hanya mereka yang sakit, tapi mereka yang sehat juga harus tahu kondisi kesehatannya. Jadi nggak harus ke klinik ya, Bu ya? Iya. Kita bisa nanti memeriksakan kesehatan gitu Ke di posyandu posyandu. dulu. Oh, Karena di posyandu nanti akan dilengkapi Kalau mahasiswa layanan-layanannya. posyandunya beda, Bu. Ya, itu Pos nanti pelayanan rindu katanya. Oh iya, posyandu juga ya Pak ya istilahnya ya. Kalau itu tiap malam minggu nggak sih? Nggak juga lah ya. Oh gitu ya Bu ya. Iya. Dan bahkan sekarang berarti kalau bapak-bapak yang biasanya hanya nganterin ternak teri istilahnya ya, Iya, antar anak antar istri ke istri. posyandu, sekarang juga kalau yang saya dengar Bisa mulai dilayani. bisa Iya. kayak mulai ngukur tensi, kemudian ada riwayat sakit apa. Ya. Kenapa gitu. ini harus dilakukan? Iya. Karena kondisi kesehatan masyarakat kita itu sebagian tidak tahu kondisi kesehatannya. Iya. Tahu-tahu mereka kemudian diumumkan di masjid. Wah, ini ya Bu ya kalau pas Ya. subuh biasanya ya. Ya, itu Aduh. kekhawatiran kita. Padahal sebetulnya ada berapa banyak jenis penyakit yang itu bisa dicegah kalau kita bisa melakukan upaya deteksi dini supaya deteksi lebih awal. Betul, betul, Ya. betul. Nah, kalau itu terdeteksi lebih awal, kemungkinan untuk bisa ditangani, diobati itu lebih mudah, biayanya lebih ringan. Nah, kalau yang terjadi sekarang, tahu-tahu kemudian kanker stadium 4, Waduh. serangan jantung, Iya. misalnya seperti itu Iya, ya. iya. Itu biayanya luar biasa. Kalau itu terjadi dalam suatu keluarga, tidak hanya berpengaruh pada masalah kesehatannya, tapi juga berpengaruh terhadap masalah ekonomi, kestabilan di tingkat keluarga, yang akhirnya bisa saja kemudian mengakibatkan percecokan di tingkat rumah tangga karena tidak stabil ya, Iya. ekonominya terganggu, kemudian meningkatnya angka perceraian misalnya seperti itu. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Sehingga posyandu ini akan menjadi screening awal kesehatan bagi setiap penduduk. Jadi nanti kalau yang balita itu ya dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. Kemudian dibentuk kelas balita di posyandu. Iya. Ibu hamil juga demikian. Ada pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. Kemudian ada kelas ibu hamil di mana di situ menjadi sarana pendidikan pada ibu-ibu hamil ini. Apa yang mereka lakukan dengan kehamilannya? Kemana mereka harus mendapatkan layanan kesehatan? Itu di kelas ibu hamil. Kemudian yang pada remaja itu nanti akan diperiksa juga status gizinya, tensinya, gitu ya. Biar nggak makan darahnya. Indomie terus ya Bu, yang Iya, instan terus ya. Betul. Dan seterusnya pada Iya, setiap iya. siklus kehidupan. Oh, Itu oke. yang akan dirubah seperti itu. Nah, dalam upaya merubah layanan yang ada di posyandu ini tentu banyak hal yang perlu dikuatkan. Di antaranya adalah sarana prasarana yang ada di posyandu itu akan dipenuhi secara bertahap ya. Kementerian Kesehatan sekarang ini sedang menyiapkan. Sebagian sudah di dropping alatnya, antropometri kit yang terstandar. Kemudian
kadernya. Kadernya ini akan diminta atau ditingkatkan kapasitasnya untuk mempunyai 25 kompetensi kecakapan. Wow. Kecakapan. Jadi nanti kalau melayani balita, kader itu harus seperti apa? Kecakapannya, keterampilannya mengukur, menimbang, seperti itu. Kemudian kalau melayani pada remaja seperti apa kadernya gitu. Sampai pada lansia. Oke. Jadi ada 25 kecakapan dalam upaya peningkatan kapasitas kader untuk memberikan layanan pada masyarakat. Oke, baiklah. Ini bentuknya pemberdayaan loh, ini dari masyarakat, bukan tenaga kesehatan. Wow, jadi benar-benar nanti bisa berdikari ya Bu ya, Betul. karena nanti akan dilatih, diberikan kompetensi itu tadi. Iya. Oke, Pak Kamto, ini berarti kalau dari pelaksanaan reformasi kelurahan sendiri yang ada di DIY, karena kan DIY sendiri itu terbagi gitu ya, ada kabupaten dan juga kota. Yang sudah mulai berjalan itu di mana saja, di wilayah yang mana, dan seperti apa progresnya sebenarnya? Semua sudah jalan. Sejak kapan Pak berarti Pak itu? Ya sejak program posyandu dilaksanakan. Kalau untuk yang posyandu sendiri itu sejak tahun 18. Oh sudah lama Dia ya terpisah sebelum pandemi. dari yang dulunya bagian dari PKK. Ya. Jadi di Permendagri 18 tahun 18-19 itu posyandu yang semula bagian dari PKK sekarang berdiri sendiri. Berdiri sendiri kemudian dikembangkan jadi melaksanakan ILP ya. Integrasi layanan primer atau nyawiji itu. Kemudian dalam rangka untuk melihat kinerja posyandu di tingkat dusun, di tingkat kelurahan, kita adakan evaluasi. Dan evaluasi itu bentuknya lomba. Seperti apa? Lomba? Lomba yang bagaimana Pak? Nanti boleh coba diberitahu kepada kita semua dan masyarakat ya pasti yang hadir juga gitu kan dan menyaksikan di Adi TV seperti apa sih ini evaluasi dalam bentuk lomba? Kok ada evaluasi tapi dalam bentuk lomba? Kayaknya agak-agak wow gitu ya. Seperti apa pemirsa? Nanti silahkan temukan jawabannya setelah yang berikut ini. Hai Foodilicious. Pengen tahu referensi kuliner yang good taste, good price, and good place? Kulineran bareng Miss Foodie yuk. Miss Foodie mau ngajakin kalian menyambangi destinasi kuliner asyik yang siap bikin lapar and ngiler dengan ragam kudapan lezat yang tentunya siap bikin lidah terpikat. Saksikan galeri halal, referensi kuliner yang berkualitas dengan harga yang pas dan pastinya halal. Satu kali lagi. 5, 6, 7, kaki dulu yuk, tangan di pinggang. Kaki dulu, samakan. Lagi. 5, 6, 7, pakai tangan. Balas atas. Balas samping. Balas kiri. Awas pergelangan tangan. Sini ku coba untuk bertahan. Tarik depan. Ya, tidak terasa kita sudah sampai di segmen terakhir di edisi Dialog Khusus kali ini. Tentunya di TV masih ya nih bekerja sama bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih kami hadirkan tema mengenai reformasi kelurahan dalam penanganan stunting. Sudah hadir ada 2 orang narasumber ahli kita. Yang pertama adalah Bapak Dr. Sukamto SHMH. Beliau adalah Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga sudah hadir adalah Ibu Endang Pamungkasiwi SKM Mkes. Beliau
adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ini tadi menarik, Pak. Ini ada evaluasi tapi dalam bentuk lomba itu seperti apa, Pak? Maksudnya dilaksanakan di mana, kapan, dan bagaimana sebenarnya? Monggo, Pak. Jadi kalau kita menggunakan istilah evaluasi itu kelihatannya menjemukan, bahkan menakutkan. Maka kita ganti dengan lomba, itu orang kemudian tertarik. Betul. Karena lomba itu kan ada kompetisi. Betul. Dan yang menang akan dapat juara. Ya, ada hadiahnya ya, Pak. Ada Sebenarnya hadiah. diincer ya, Pak ya. Iya, itu. Nah, itu lomba dilakukan mulai dari tingkat dusun, ya, kemudian naik tingkat kelurahan, tingkat kabupaten. Nanti pemenang tingkat kabupaten dia mewakili dusunnya lomba tingkat DIY. Kita sudah melakukan beberapa hari yang lalu, mulai tanggal 23 Oktober. Oh, baru kemarin, Pak. Iya, beberapa baru hari ini. 24 Oktober. Ya. 25, 26, dan masih ada satu besok yang di Bantul, di Balai Catur, hari Senin ya. Karena kalau Jumat kan waktunya pendek. Gitu. Nah, kita evaluasi sama tapi yang dijelaskan oleh Bu Endang, siklus kehidupan. Jadi mulai dari mulai nikah gitu, ya, nikah, ada bimbingannya seperti apa, kemudian pada saat nanti hamil seperti apa gitu. Sampai 1000 siklus kehidupan pertama itu penting untuk mengaruhi pertumbuhan otak. Kata Prof. Taryo itu kalau sudah 1000 siklus pertama itu perkembangan otak sudah nggak signifikan berkembang. Jadi mungkin dia bisa tumbuh tapi nggak pintar, nggak bisa mempengaruhi otak. Sehingga itu penting itu. Terus sampai remaja, nanti saya presetkan posyandu remaja itu kan pos pelayanan rindu ya. Tapi tidak, memang ada. Mungkin juga disiapkan kesehatannya. Mungkin ada pemberian untuk penambah darah itu Bu ya. Darah itu dan seterusnya. Jadi itu yang dilombakan. Nah, dari mana kita tahu mereka melaksanakan ya dari bukti-bukti yang dia kerjakan, dia tulis gitu. Termasuk peralatan yang dipunya juga kita nilai gitu. Wow. Nah, kita tunggu mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan diumumkan siapa juaranya. Oh gitu ya Pak ya. Dan udah dipersiapkan hadiahnya gitu ya. Ada. Wow, juara 1, 2, 3 karena sudah di tingkat DIY kan ini nanti pelaksanaannya ya. Oh baiklah. Nanti akan dapat trofi dari Pak Gubernur. Ya. Dan untuk partisipasi masyarakatnya seperti apa Pak antusiasmenya? Luar biasa. Gitu. Ya. Karena ini bersifat lomba, maka ya di situ ada penyambutan, diiringi dengan kesenian, dengan tari itu. Di samping yang substansial ya, mereka antusias itu mengikuti lomba ini. Wow, ini menarik. Jadi memang di satu sisi ada semacam terobosan baru agar bisa memperlihatkan seperti apa sih review atau evaluasi itu, tapi dalam bentuk yang berbeda dan agar bisa lebih dekat dengan masyarakat juga ya Pak ya. Dan nanti yang menang, yang juara itu kan bisa menjadi rujukan bagi posyandu lainnya. Bisa belajar di situ. Nah, ini kembali lagi ke Bu Endang. Bu Endang, kalau tadi ini sudah ada semacam gegap gempita gitu ya, ada pelaksanaan lomba, tapi mungkin ada juga yang dari tadi saya pikirkan masih ada tidak sih Bu titik kelemahan yang mungkin dirasakan dalam penyelenggaraan posyandu atau mungkin selama ini perjalanannya seperti apa yang membuat sehingga posyandu ini masih kurang bisa memboost gitu loh masyarakatnya agar bisa lebih sadar diri dan masyarakat secara umum lah. Bagaimana? Sebetulnya kita kemudian kalau melihat kinerjanya posyandu itu kemudian kita bedakan menjadi 2, posyandu aktif dan posyandu tidak aktif. Ya. Nah di DIY ini ada 5.735 posyandu, banyak ya. Nah 5.735 itu 80 sekian persen itu masuk kategori posyandu aktif. Dan hampir mendekati angka 20 itu posyandunya tidak aktif. Nah tingkat keaktifannya itu diukur dari misalnya SK kepala desanya sudah ada belum? Karena ini merupakan bentuk LKD nih Pak. Jadi harus ada SK kepala dinasnya. Kepala desa atau Pak Lurah atau Pak Kades. Kemudian yang kedua rutin pembukaan posyandu itu dilakukan setiap bulan harus buka. Begitu. Dan lain sebagainya, persyaratan alatnya terstandar dan lain sebagainya. Makanya kan kemudian
kinerja dari posyandu itu kemudian dievaluasi. Ya. Dan ini penilaian ini tidak hanya skupnya nanti berhenti sampai di level provinsi, tapi ini juga akan pemenangnya di tingkat provinsi itu akan mewakili di tingkat nasional. Oke, mungkin bisa sekaligus juga ini diringkas Ibu karena kita sudah semakin menuju penghujung acara. Iya. Nah ini seperti apa kemudian nanti juga harapannya dan closing statementnya monggo Ibu sekalian. Iya. Yang pertama untuk masyarakat ketika ingin mengetahui kondisi kesehatannya, maka pergilah ke posyandu. Ya, maka doronglah posyandu untuk menjadi posyandu yang aktif. Ya, dengan posyandu yang aktif, maka semua masyarakat bisa dilayani dengan baik, begitu. Dan harapannya nanti masyarakat Indonesia itu akan semakin sehat, generasinya semakin kuat, Indonesianya semakin maju. Amin. Harapan kita bersama ya Bu ya. Betul. Baik, kalau dari Pak Sukamto sendiri Pak, apa ini Pak closing statementnya sekaligus harapannya kepada pemirsa di TV dan juga masyarakat secara umum? Jadi kalau penanganan stunting bila ingin berhasil, maka harus menjadi gerakan, harus menjadi kepedulian semua stakeholder. Tidak hanya cukup pemerintah, tapi swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat, termasuk mbak-mbak yang remaja ini. Oke, baiklah. Jadi memang betapa pentingnya kembali lagi tidak henti-hentinya kita galakan bahwa peran serta semua lini masyarakat, semua OPD, kemudian Pentahelix tadi, banyak sekali stakeholder, tokoh masyarakat, dan juga akademisi. Bahkan ini dibutuhkan peran sertanya bersama sehingga kita bisa, ayolah kita gerakan satu visi misi sehingga nanti penanganan stunting ini bisa kita tekan bersama. Kalau bisa hingga 0% ya Bu ya. Semoga, kan tidak ada yang tidak mungkin gitu ya selama kita bisa bergerak bersama. Oke, terima kasih sekali untuk narasumber-narasumber hebat kita. Terima kasih Bapak Dr. Sukamto SHMH. Sekali lagi beliau adalah Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Bapak sudah rawuh ke ADTV. Dan tentunya terima kasih juga ini Ibu Endang Pamungkasiwi SKM Mkes. Beliau adalah Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Ibu. Sama-sama, semoga Mbak. nanti bisa kita breakdown lagi gitu ya dengan tema-tema lain yang berbeda. Bagaimana juga tentang progres dari posyandu, apakah sudah mengalami penurunan lagi di DIY sehingga kita bisa naik peringkatnya jadi peringkat 4, 3, 2, 1 mungkin di nasional ya. Amin. Terima kasih. Semoga sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, itu dia tadi pembahasan menarik kita mengenai reformasi kelurahan dalam penanganan stunting kerjasama ADTV bersama dengan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga bisa kita tarik bagaimana kita bisa bergerak bersama dan kita lakukan. Yang penting adalah aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya saya Latifah Nur Muslimah mewakili kerabat kerja yang bertugas harus pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia persembahan terakhir dari Sakura Band.
Waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya itu habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh, kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wajan kamu itu. Gini loh, tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir. Thomas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengko nek bali. Rasakno. Ih. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan, Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi itu ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab, tak tolongin tuh, Mah. Nolongin. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0-6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0-6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi. Ya, nah? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0-6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf.
Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah. Walah, piye toh Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. Masa sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.